Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Baik ya, ini udah sore tapi semangatnya masih luar biasa nih. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda semuanya. Wow, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk kita nanti bisa ngobrol ya, kita bisa diskusi ngomongin tentang bagaimana transformasi digital itu harusnya sudah mulai reshaping, membentuk ulang bisnis kita. Jadi kalau sebelumnya kawan-kawan kita yang udah tampil sebelumnya di panggung ini bicara lebih banyak pada aspek teknis teknologinya, saya mohon izin sore hari ini ngomonginnya bukan di aspek teknologinya tapi lebih banyak kepada bisnis strateginya. Karena ujung-ujungnya teknologi itu hadir untuk mendukung strategi bisnis kita. Dan mudah-mudahan di sore hari ini walaupun waktunya masih sangat pendek, bisa sedikit nanti ada oleh-oleh yang dibawa pulang berupa pertanyaan, berupa kegundahan bahkan terkait dengan kayaknya kita harus mulai merevisi strategi bisnis kita nih. Jadi harapan saya justru Bapak Ibu pulang bukan dengan banyak jawaban tapi justru dengan pertanyaan. Karena dengan adanya pertanyaan itu Bapak Ibu nanti akan kepikiran lebih banyak ide. Berupaya mencari jawaban demi jawaban sampai akhirnya Bapak Ibu akan punya strategi bisnis yang terbaik di era digital ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share beberapa slide dulu. Selanjutnya nanti kita akan talk show, ngobrol bareng-bareng. Boleh? Boleh ya, kita mulai Bapak Ibu, siap? Oh, tepuk tangan lagi dong yang meriah untuk Anda semuanya. Baik. Saya tadi udah dikenalkan, terima kasih banget. Saya Indrawan Nugroho, boleh dipanggil dengan nama depan saya Indra. Ya, simple dan mudah diingat. Saya CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia, sebuah konsultan inovasi yang membantu korporasi dalam mengembangkan talenta internal mereka. Supaya mereka bisa mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi di dalam perusahaannya masing-masing. Nah, saya nggak ingin panjang lebar karena waktunya juga terbatas nih ya. Saya ingin langsung mulai dengan fakta dulu. Tadi sahabat kita dari AWS sudah banyak cerita tentang bagaimana pandemi mengubah perilaku masyarakat. Dan saya sajikan di sini data yang ditampilkan oleh McKinsey. Ternyata pandemi itu mengakselerasi dengan sangat cepat adopsi digital yang ada di masyarakat. Kalau kita bicara customer interactions, sebelum pandemi kita nggak pernah berpikir bahwa nantinya akan fully digital. Oke, pasti akan sampai ke sana, tapi butuh waktu. Kalau di Asia Pasifik masih entar 4 tahun lagi. Sekarang masih belum. Tiba-tiba pandemi datang dan tiba-tiba semua orang udah berinteraksi secara digital. Customer ke brand, brand ke customer, customer ke customer. Semuanya jadi fully digital. So ada akselerasi percepatan 4 tahun untuk customer interaction melalui channel digital. Gimana kalau yang kaitannya dengan product and services ya? Ternyata akselerasinya 10 tahun Bapak Ibu. Sebelum pandemi para pakar itu memprediksi nanti nih 10 tahun dari sekarang tahun 2030 produk-produk itu udah hampir semuanya digital. Layanan itu nantinya akan digital. Paling nggak parsial deh. Tapi nanti 2030 tiba-tiba sekarang kita udah hidup dalam dunia yang fully digital atau paling nggak partially digital. Hampir semua services udah bisa digital. Bahkan ketika pandemi kemarin masih ada aja pameran mobil, tapi pameran mobilnya digital. Ya. Exhibition, conference masih tetap ada, tapi semuanya digital. Nah, ini teman-teman semuanya juga mengakselerasi perubahan dari perilaku dari konsumen kita. Akhirnya yang namanya digital sekarang menjadi lifestyle. Bukan lagi bicara tentang teknologi. Akibatnya yang namanya customer yang udah biasa hidup dalam dunia digital, dia menuntut semua brand, semua perusahaan yang mencoba melayani dia bisa memenuhi kebutuhan digitalnya dia. Kenapa begitu? Karena mereka udah kadung dimanjakan dengan semua hal-hal yang sifatnya digital yang itu memberikan banyak sekali kemudahan, banyak sekali kenyamanan. Coba kita lihat, mereka yang menggunakan Apple misalnya, mereka akhirnya menemukan asik ya, simple ya pakai Apple. Mereka menggunakan Google, wow, dengan adanya Google aku bisa tahu banyak dengan waktu yang sangat singkat, dunia ada di genggamanku. Dia menggunakan YouTube, wah hari gini masih nonton TV, YouTube lah. Aku bisa nonton sesuatu yang aku sukain kapanpun, dimanapun, dan aku bisa menyesuaikan.
Kemudian mereka pakai Amazon. Ternyata kok si penjual ini bisa tahu banget ya sukaanku apa, kalau aku beli baju ukurannya apa, dia bisa merekomendasikan tuh yang gue banget. Ih, lu kok ngerti gue banget sih? Kemudian dengan Twitter yang cepat informasi berkembang, Uber, kenyamanannya Uber, di sini ada Gojek atau GrabCar. Dan Facebook yang relevan. Nah, semua ini akhirnya mau nggak mau ngebentuk ekspektasi dari customer kita. Ya. Karena customer kita udah jadi well informed. Kita nggak bisa lagi ngebohongin customer kita. Kita bilang produk kita paling bagus, kecap nomor 1 di Indonesia. Customer, alah itu namanya juga promosi, propaganda. Dia keluarin handphonenya langsung survei, riset, cari ratingnya berapa, bintangnya berapa. Ya, recommendation dari temannya ada apa enggak, komen orang tentang brand itu seperti apa. Nggak bisa dibohongin lagi. Nggak bisa jualan kecap nomor 1 lagi. Karena customer kita udah well informed. Yang kedua, mereka empowered. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa memuaskan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, mereka kan bilang begini, ya udah emang cuma lu doang perusahaan multi finance. Emang lu doang perusahaan finansial, bank. Itu tetangga lu udah nempel gua terus dari kemarin. Dia empower. Tiba-tiba punya kuasa yang luar biasa. Dan mereka juga asertif. Begitu mereka ada yang gak suka, keluarin handphonenya, berumbar itu semua kekesalannya dia tentang brand itu di media sosial. Bayangkan customer kita tuh berubah dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Maka kalau kita gak melakukan sesuatu, ya berat kita ngangkatnya. Nah maka ketika hari ini kita bicara banyak tentang teknologi, kita harus dudukkan teknologi itu dalam konteks customer itu. Kenapa? Karena dunia udah berubah begini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya lihat di sini. Dulu di era of manufacturing atau the age of manufacturing, ini zaman dulu revolusi industri yang pertama. Pabrik-pabrik muncul, produk-produk bisa diciptakan secara massal. Pada the age of manufacturing, kekuatan sebuah bisnis itu ada pada product and services-nya. Maka Henry Ford ketika mengeluarkan Model T yang dijual hanya dengan $800 pada saat itu laku keras. Kenapa? Karena produknya bagus, standar, massal, dapat skala ekonominya, jadi murah, kaya raya. Tapi kemudian dunia bergerak, berubah, bukan lagi the age of manufacturing, jadi the age of distribution. Kenapa? Karena semua orang udah bisa produksi massal. Titik kekuatannya nggak lagi di situ. Kekuatannya adalah pada jalur distribusi. Siapa yang punya dealer paling banyak? Siapa yang bisa menjangkau customer paling banyak? Maka kekuatannya adalah pada store atau branch. Model bisnisnya bertumpu pada sana. Wah, tiba-tiba semua orang udah punya cabang di mana-mana. Akhirnya dunia berubah lagi, datang internet. Sehingga channel itu nggak hanya physical channel, ada digital channel di sana. Maka siapa yang bisa nguasain online dan offline atau O2O, offline to online, online to offline, omni channel, dia yang nguasain. Kenapa? Karena dimanapun customer berada dikejar sama dia. Ini jawaranya, mereka yang nguasain channels. Nah sekarang kita udah melewati masa ini. Kita sudah dari masa di sini nih. The age of empowered customers. Era di mana customer kita tuh udah empowered, dia punya kuasa yang luar biasa. Informasi ada di tangannya, dia asertif, dia gak suka, dia ngomong, dia suka, dia akan ngomong. Lo gak bisa memenuhin gue cari yang lain udah pada ngantri kok. Rada belagu customer kita sekarang. Karena memang realitanya dia dimanja selama ini. Apalagi terakselerasi pada saat pandemi. Dan itu ngebuat kebanyakan dari kita jadi tergagap-gagap gitu. Kaget, kok berubahnya cepet banget ya. Ya memang para ahli juga mengatakan kan terakselerasi 4 tahun untuk interaksi. Kan terakselerasi 10 tahun untuk product and services. Ya. Maka ketika kita menyadari bahwa kita sekarang hidup dalam dunia ini. Di mana pusat dari segalanya, pusat dari bisnis adalah that customer yang sudah empowered. Maka kunci keberhasilan dari sebuah bisnis ketika kita menyusun strategi bisnis harus berpusat kepada si customer ini. Spesifiknya kepada customer journey-nya. Kita harus punya empati yang sangat tinggi. Si customer kita, dia pakai jasa kita atau produk kita, itu pasti ada alasannya. Entah karena dia punya masalah dan dia berpikir bahwa produk kita, jasa kita itu bisa menyelesaikan masalahnya, atau dia punya sebuah keinginan dan berpikir bahwa produk atau jasa kita bisa membantu dia mencapai keinginannya. Dan untuk menyelesaikan masalahnya melalui kita, atau mencapai keinginannya melalui kita, ada journey yang harus dia lewatin.
Dari onboarding awal sampai kemudian dia bisa rekomendasikan ke temannya, itu ada journey-nya. Nah, siapa yang bisa mengetahui dengan sangat detail, sangat rinci journey-nya tuh kayak gimana, semua pain, semua gain yang dialami oleh customer di setiap journey-nya itu, dan kemudian menemukan unmet needs, kebutuhan yang belum terpenuhi, yang pesaing yang lain gak bisa penuhin, sebuah teriakan dari hatinya terdalam mengatakan, aku butuh ini, tapi gak ada yang bisa memenuhi kebutuhanku ini. Dan kita bisa menciptakan sebuah produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan itu, dia akan menang. So, peperangan kita sekarang terjadinya bukan lagi di pabrik, bukan lagi di toko, bukan lagi di internet, tapi di customer. The age of the empowered customers. Maka kalau kita bicara digital strategy, yang mana kita harusnya dari pagi tadi sudah mulai memikirkan tentang hal ini, dan di penghujung perjalanan kita ini saya mohon izin untuk bisa fokus pada strategi ini. Kita nggak bisa lepaskan ketika kita bicara digital strategi dari customer experience. Karena kita hidup di era ini. Maka apapun keputusan yang Bapak Ibu buat terkait dengan teknologi apa yang aku akan adopsi, yang aku beli, aku sewa, aku install di dalam bisnis. Aku ingin buat produk yang seperti apa, yang itu basisnya digital. Apapun keputusan itu harus terkait erat dengan customer experience-nya. Mainkan di sini. So, berapa waktu yang lalu saya diundang sebuah bank besar di Indonesia. Dan salah satu direkturnya nanya sama saya begini, Mas Indra, kami itu diminta oleh stakeholder utama kami untuk mengadopsi blockchain. Semuanya harus di blockchain kan Mas Indra. Menurut Mas Indra gimana? Saya bilang, wah itu pertanyaan menjebak gitu ya. Takutnya apapun jawaban saya ibu pakai untuk ngomong kepada si shareholder itu nantinya bahaya gitu ya. Tapi oke, saya nothing tulus. Saya jawab begini, Bu, blockchain itu bagus. Apalagi dalam dunia perbankan. Blockchain itu sangat secure, sangat transparan, dan lain sebagainya. Tetapi, jangan implement blockchain for the sake of implementing blockchain. Jadi kita pakai blockchain hanya karena kayaknya kalau pakai blockchain tuh keren deh. Kayaknya semua orang pakai blockchain deh. Akhirnya semuanya di blockchain. Karena nggak semuanya harus di blockchain kan juga, Bu. Nanti takutnya nge-blockchain kan itu malah melahirkan problem yang baru. Oh berarti kita harus milah-milih ya Mas ya? Iya dong. Mana yang memang itu harus di blockchain kan karena itu akan memberikan competitive advantage bagi teman-teman semuanya. Membuat teman-teman semuanya berada dalam sebuah posisi yang itu nanti susah digoyang. Atau jangan-jangan itu cuma upaya yang hanya karena FOMO aja atau hanya karena perintah aja. Yuk kita bisa-bisakan yuk. So jangan kita implementing teknologi just for the sake of implementing teknologi. Nah terus pertanyaannya, gimana caranya aku bisa menentukan Mas Indra teknologi mana yang aku pakai dan di mana makainya? Balik lagi ke sini. Understanding your customer journey. Customerku tuh sebenarnya journey-nya kayak gimana sih ketika dia ingin menyelesaikan masalahnya dia melalui kita? Ataupun nggak melalui kita lah, melalui multi finance company, apapun itu, melalui banking, apapun banknya itu. Biasanya journey-nya mereka kayak gimana untuk menyelesaikan masalahnya? Masalah finansialnya. Biasanya apa yang harus dia lakukan, dia lewati untuk bisa mencapai keinginannya yang kaitannya dengan finansial. Dan kemudian kita memetakan, oh dari journey-journey itu ternyata ada tahapan-tahapan, ada area-area yang itu belum terpenuhi dengan baik. Yang itu pain-nya banyak. Yang itu ada keinginan yang belum terwujud. Dan ini kok teman kanan kiriku kok belum main di situ toh. Jangan-jangan pada nggak ngeh nih kesempatan. Gue ambil itu sebagai sebuah opportunity. Habis itu baru aku bertanya, apa teknologi yang bisa aku pakai, aku adopsi untuk nangkepin peluang itu paling cepat, paling bagus, paling banyak. So whatever the digital strategy yang kita akan buat, always put in the context of customer experience. Ya. Dan kalau kita ngomongin transformasi digital di finance industry itu bukan barang baru ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya pasti udah sangat familiar. Kebetulan banyak dari klien saya itu bank dan udah lama banget ngomongin transformasi digital. Yang sampai hari ini juga nggak beres-beres. And that's okay, karena transformasi digital is a journey. Tapi sebuah fakta bahwa financial institutions sudah mulai bertransformasi pelan-pelan tapi pasti bergerak dari sisi lending, dari awal ya, inisiasi di awal sampai settlement semuanya udah digital. Ya. Kemudian kaitannya dengan reaching out customers, servicing customers itu juga udah banyak digital. Bahkan namanya AI, machine learning, advanced analytics itu udah dipakai.
supaya kita bisa dapetin automation yang ngebuat internal process ataupun customer facing process itu menjadi lebih seamless. Gak harus bergantung sama manusia, bisa jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya efisiensi tercipta, value juga tercipta. This is not something new. Kita lihat satu persatu secara cepat aja. Aku nggak ingin masuk terlalu dalam tentang teknologinya, but just to give some ideas about apa sih yang bisa kita pakai di dalam strategi digital kita. RPA misalnya. Ini sesuatu yang semua industri udah pakai. Dan kalau kita ngaku sebagai perusahaan besar dan belum ada RPA-nya, wah itu berbahaya. Karena this big giant itu susah menariknya. Gajah, katanya kan gajah tidak bisa menari. Itu ada bukunya IBM bagus. Siapa bilang gajah nggak bisa menari? Ya, emang gajah kalau cuman gajah doang nggak bisa menari, berat badannya. Dan kebanyakan institusi itu makin lama makin besar badannya, makin susah menarinya. Tapi IBM berhasil membuat gajah itu menari. Ada dalam bukunya itu, menarik sekali. Kenapa? Ya, karena mereka pindahkan semua pekerjaan, semua task yang sifatnya repetitif, manual, algoritmik untuk dikerjakan oleh robot. Tentu aja robotnya bukan robot humanoid ya, tapi lines of codes. Sehingga apa? Sehingga manusia-manusia yang ada di sana gak stuck dengan low value activity. Masa kayak gitu doang harus manusia sih ngecekin satu-satu? Masa kayak gitu manusia sih harus mindahin satu-satu? Udah gak zaman kali, biarin itu robot. Yang verifikasi ngapain juga manusia. Biarin itu robot. Ngapain juga tanda tangan harus disirkular sampai 6 kali. Itu kan cara ngeceknya, verifikasi kan mudah. Kita punya big datanya kok. Ada machine learningnya kok, bisa mempelajari ini di mana kemungkinan fraud apa enggak dan sebagainya. Ini oke atau tidak. Kenapa harus manusia? Dibuat otomatis aja. Ya. Sehingga balik lagi, si manusianya bisa fokus menjalankan apa yang memang hanya manusia bisa lakukan, high value activity. Itu yang ngebuat si gajahnya bisa menari. Kata si IBM. Ya. Ini RPA. Kalau kita benchmark misalnya ya ke bank-bank besar ini ya, Wells Bank udah pakai RPA untuk processing, mortgage processing dan reconciliations. JP Morgan Chase pakai RPA untuk ledger reconciliations. ICICI Bank untuk reconciliation dari ATM yang decline transactions-nya dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian onboarding juga. Tadi sempat kesebut kata-kata onboarding, saya dengar dari belakang tadi. Udah nggak zaman lagi ketika orang pengen jadi nasabah kita, di mana mereka harus datang ke cabang kita dan melalui semua journey yang menyebalkan dan merepotkan itu. Who has time now? Siapa yang punya waktu untuk itu? Ya, baru-baru aja ini saya lagi mau buka rekening bank untuk perusahaan saya yang baru aja didirikan. Jadi PT-nya baru jadi gitu ya. Gak berhasil buka-buka. Kenapa? Gara-gara direksinya harus hadir secara fisik di lokasi, sampai pusing, ini bank gede kenapa masih begini gitu. Akhirnya apa? Udah buka fintech aja selesai. Ya, onboardingnya doesn't make sense. Gimana caranya saya bisa punya waktu untuk datang ke bank yang service hours-nya udah sangat tertentu di tengah kesibukan saya? That doesn't make sense. To me it doesn't make sense at all. Well, yep, that's fact of life. Tapi kalau kita dengar ini, sebenarnya mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya jadi mengatakan, itu kesempatan dong. Gue curi si Indra itu dari yang tadinya pengen jadi nasabahnya bank itu, gue akan curi. Karena gue bisa ngasih solusi kepada si Indra yang gak punya waktu untuk melakukan itu. Dan kalau di gua, lu gak harus datang ke kita. Oh ada regulasi Mas Indra dan sebagainya. Oke lah, it's another day untuk kita bicarakan tentang regulasi itu. Tapi buktinya fintech juga bisa. Buktinya ada beberapa bank yang bisa sebenarnya. Atau gimana kayak caranya orangnya datang ke tempat saya, kayak whatever, apapun caranya. Tapi yang pasti itu ada unmet needs yang mulai kelihatan. Nah onboarding ini udah dilakukan oleh banyak bank di mana nasabah bisa membuka rekening dengan sangat mudah, langsung diajarin bagaimana cara melakukan investasi di sana dan sebagainya. Tiba-tiba dalam waktu sangat singkat, dia yang tadinya bukan nasabah kita, akhirnya menjadi nasabah yang bukan hanya naruh uangnya, investasi di tempat kita dan transaksi terus di tempat kita. Very, very fast. Tata, ini salah satu Tata Capital ya, di India. Dia tuh beruntung banget, karena sebelum pandemi, dia udah serius investasi di onboarding teknologi ini. Jadi begitu masuk pandemi, kagak ngefek banknya. Tetap aja yang buka rekening di dia banyak. Ya, malah lebih banyak dibandingkan ketika belum pandemi. Kenapa? Karena calon nasabah yang ada di sana ketika mau buka bank di tempat yang lain, karena dia bingung nggak bisa datang ke lokasi banknya. Ya udah deh, gue ke Tata aja deh. Dapat berkah pandemi dia, karena dia udah mulai duluan. Sebelum yang lain main ke sana, dia udah siapin duluan. Begitu pandemi datang, dia diuntungkan. Oke, ini kaitannya dengan
teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa terhindar dari fraud. Ya, biasanya di belakangnya ada blockchain teknologi. Kita bisa membuat digital teknologi untuk memastikan bahwa orang tuh bisa benar percaya sama kita. Nggak mungkin ada manipulasi data, apalagi keuangan, nggak mungkin ada kesalahan, everything secure. Nggak akan ada fraud, sehingga kita juga bisa keep in line dengan regulations. Kemudian kalau ini dari sisi customer-nya, ya, customer dengan sangat mudah dengan digital teknologi dapetin akses terhadap semua data keuangannya dia, historical transaksinya dia, bahkan terhadap analisa bagaimana spending habit-nya dia mau investasi dengan sangat mudah. Kalau ini sesuatu yang mungkin sebenarnya udah sangat biasa ya, tapi for some companies mereka lakukan itu hanya sekedar gimmick aja. Gak benar-benar put the customer first. Benar-benar memahami sebenarnya orang itu apa sih sebenarnya butuhnya. Misalnya contohnya begini. Saya ada satu mobile banking di handphone saya yang itu jarang saya pakai. Kenapa? Karena menurut saya itu cuma gimmick. Masa pakai mobile banking, mau transfer, informasinya delay, telat. Fitur-fiturnya yang aku butuhkan gak ada. Oke. Tiba-tiba bertransformasi ini, Bang. Aku download lagi yang versi terbaru aplikasinya. Fiturnya banyak banget. Saking banyaknya saya bingung sendiri. Dan saya tetap tidak pakai mobile banking itu. Saya pakai mobile banking dari sebuah bank yang dari dulu saya pakai dan itu very convenient bagi saya. Karena menurut saya dia pas banget nih. Menciptakan sebuah aplikasi yang fitur-fiturnya memang sesuai banget dengan kebutuhan saya. Ya. Oke. Ini mungkin juga teman-teman sudah familiar tentang chatbot yang udah berbasis artificial intelligence yang menggunakan natural language processing. Jadi kayak kita ngomong dengan real human agent, padahal di balik sana nggak ada manusia sama sekali, tapi bisa ngobrol dengan baik. Ya kemarin Google kan agak ramai ya dengan Lambda-nya ya, di mana dia bisa merespon manusia layaknya manusia. Bahkan bisa diajak ngomong tentang filosofi kehidupan. Ya, ini teknologi yang akan terus berkembang. Most chatbot pada saat ini sucks, menyebalkan. Saya malas gunakan chatbot karena masih banyak bodohnya. Gue tanya apa kagak paham, gitu. Ada BTS sendiri cari human operator. But one day it's all gonna change. One day-nya itu sebentar lagi. Oke, now ini menarik. Ini adalah data dari Financial Brand yang meneliti para financial institutions yang ada di dunia. Dan dia menemukan bahwa financial institutions sudah embracing digital technology. Hampir semuanya punya app. But the problem is, ini kesimpulannya dia yang di atas ini. Mereka tuh ngebuat aplikasi digital, tapi sebenarnya yang dia lakukan tuh hanya memindahkan manual proses ke dalam bentuk digital. So it is not digital experience, it is manual process, but in the form of digital. For example, misalnya begini, oke, let's say buka rekening aja deh. Kalau aku buka rekening dalam dunia manual kayak gimana sih? Aku datang ke cabangnya, aku minta ngisi formnya, ya, habis itu ketemu sama mbak-mbaknya di sana, kasih KTP-ku, dokumen-dokumenku dan sebagainya, habis itu diterima sama mbaknya, dibawa lagi ke kantor, suruh nunggu karena itu mau diverifikasi dulu. Setelah terverifikasi semuanya harus ada approval dari 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya muncul approvalnya. Oke, siap, saya masukin dana, ditunggu sebentar, oke, saya balik lagi ke bank itu, saya dapat kartunya. That's the whole process. Dan yang dilakukan apa? Oh, kita punya digital onboarding. Anda bisa dong buka rekening di digital mobile app kita. Apa yang dilakukan? Saya klik tombolnya, saya ketemu sama avatarnya di situ. Kadang-kadang harus ketemu lagi secara video dengan Mbak ada di sana. Saya kemudian masukkan semua data saya lengkap, rinci detail satu persatu dari NIK, nama lengkap semuanya. Bob kan KYC kan ceritanya. Bob semuanya. Habis dokumennya satu persatu saya upload ke sana. Setelah dokumennya upload ke sana, kemudian saya tunggu beberapa hari karena itu masih diverifikasi lagi di balik layar. Setelah terverifikasi bagus, diputer lagi untuk dapat approval. 3 hari kemudian baru oke, Anda sudah berhasil dapat approval untuk buka akun di kita. Silakan transfer sekian untuk data minimumnya. Nanti silakan diambil kartunya. Dalam hati saya, terus bedanya apa? Itu sama aja kayak saya pergi ke cabang, cuman bedanya ya lumayan agak untung lah. Gue nggak harus bayar tiket parkir. Gue nggak harus agak ribet ke banknya. Tapi it is the same process. Ya. Bedakan kemarin, sebenarnya nggak kemarin ya, dia kayaknya awal tahun ini deh, ada temanku tuh cerita waktu itu Bank Jago baru awal-awalnya keluar gitu ya, cerita, wih, gue ngetes Bank Jago, jam 2 pagi gue mau buka rekening,
gue download aplikasinya, gue klik tombolnya, gue cuma tik, 10 minutes, selesai. Terus gue bilang, paling ntar jadinya juga besok paling cepet lah. Ting, jam 2:30 udah jadi. Kok bisa jam 2 pagi, jam 2:30 jadi gitu. Oke, pasti nggak mungkin dia menggunakan sebuah proses yang sama dengan kebanyakan bank yang lain. Oke, kita kan berargumentasi ya, itu kan neobank mas, itu kan bank digital mas, beda dengan bank konvensional. Bagi customer kayak saya, emang gue pikirin lo menyebut diri lo bank konvensional atau bank digital, yang penting kebutuhan gue terpenuhi, gue cuma butuh buka rekening. Gue cuma pengen naruh duit di sana, gue cuma pengen transfer uang. Apapun label yang Anda benamkan pada diri Anda dan apapun excuse yang Anda berikan, bagi customer, emang gue pikirin. Dan ingat, sekarang kita ada di era apa? The age of empowered customers. Bagi teman saya itu, akhirnya dia mikir, ya yang penting kan gue dapat. Yang penting kan dari situ gue bisa transaksi. Udahlah selesai. Nah, saya ngambil contoh tadi perbankan. Multifinance, ya, walaupun mungkin servicesnya agak berbeda, but the same principle applies. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata majority dari financial institutions termasuk laggard, digital maturity-nya rendah, most. Ini threat and opportunity. Ya. Dianggap threat adalah karena jangan-jangan kita ada di bagian ini. Dibilang opportunity, kesempatan. Mumpung yang lain laggard, gue bisa nyodok dulu di depan. Ya. Yang ini bicara tentang kenapa sih kok transformasi digital itu berat banget dilakukan oleh financial institutions. Nomor satu adalah karena legacy IT systems. Kita udah kadung punya IT system yang udah kita pakai bertahun-tahun, kita udah kadung invest banyak di situ dan orang IT kita bisanya itu aja, begitu harus diganti yang baru, ada perlawanan dari internal. Karena operation kita siloed, jalan sendiri-sendiri masing-masing departemen. Sehingga untuk ngompakin mereka untuk punya satu sistem yang integrated berat. Karena masing-masing jalan sendiri-sendiri. Karena kita tuh nggak customer focus. Nah, ini sekali lagi kita bisa ngeliat sebagai sebuah threat atau sebagai sebuah opportunity. Kalau kita bisa somehow menemukan cara untuk kita nggak stuck dengan legacy IT system dan punya keberanian untuk move forward dari legacy kita, dan kita bisa menyatukan operation kita yang bergerak silo. Kalau bicara perbankan itu kan silo banget gitu ya. Ada penawaran di telepon ke saya gitu, Pak Indra saya menawarkan KTA, bla sebagainya, atau Pak Indra butuh uang nggak? Aku ada dana nih, Pak Indra kayaknya nih bisa dapat sekian 100 juta gitu. Saya bilang ini, oke sekarang saya nggak butuh Mbak, terima kasih informasinya ya. Besoknya nelfon lagi Pak Indra. Mbak, kan saya udah nolak kemarin, kenapa saya masih ditelepon lagi? Oh iya, soalnya sistem kami memang menyuruh saya untuk telepon lagi Pak. Tolong ya jangan telepon lagi deh. Besoknya ditelepon lagi nawarin hal yang sama, saya bilang, Mbak, gini deh. Saya bukannya sok kayak punya duit, maybe one day aku perlu uang. So gini deh, kasih aku aja brosurnya, flyernya kirim ke WA aku, atau paling nggak kasih link yang aku bisa klik ketika aku butuh uang, aku tinggal nanti kontak Mbak. Jawabannya apa? Oh nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena di call center kami itu ya harus kami yang nelfon Bapak nggak bisa nelfon kami. Doesn't make sense. Bagi orang bank ya wajar lah, tapi bagi customer, what? Gue butuh lo. Gue pengen pinjam uang ke lo, tapi gue gak bisa hubungin lo. Gak bisa Pak, harus kami yang hubungin Bapak. Bagi customer hari ini, that is so stupid. That so doesn't make sense. Oke. Habis itu, gini deh Mbak. Kasih aja ke kita informasi anything. Kalaupun saya gak bisa hubungin Mbak, paling gak saya bisa hubungin pihak lain yang di banknya Mbak. Yang bisa bantu saya ketika saya butuh uangnya Mbak. Gak harus Mbak kok, kalau saya gak bisa hubungin Mbak gak apa-apa. Yang lain, oh gak bisa Pak. Loh kenapa? Oh karena sistem kami lain Pak. Ternyata ya, kita semua tahu call center gak nyambung sama branch. Bahkan physical branch gak nyambung sama digital app-nya. It's so siloed. Dan aku ngomongin ini ke the biggest bank in Indonesia yang mengatakan udah transformasi digital. Realitinya kepala cabangnya semuanya bilang, yes mas, that's exactly what happened here. So, ini tuh bener banget. Ini tuh bener banget. So kalau saya sih ngeliat this is an opportunity. Mumpung yang lain, mumpung yang gede-gede begitu. Gue pengen nyodok dulu jadi yang leader di depan. Ya, it works for both banks or multi-finance. Semua yang saya sampaikan tadi tuh kayak, waduh kayaknya PR gue banyak banget gitu ya. Berat banget PR-nya.
Oke, nggak usah khawatir karena namanya transformasi digital itu sebuah journey Bapak Ibu. Kita nggak harus tiba-tiba besok udah bertransform secara digital. Ya. Ini yang disebut dengan digital maturity model. So, transformasi digital itu adanya di sini. Tapi untuk sampai ke sini, 3 kotak yang lain itu harus kita penuhin dulu. And we go step by step. Ya. Kita mulai dari yang di sini, namanya digital assets. Kemudian kita naik ke digital experience, kita naik lagi ke digital transformations. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang gambar vertikal ini adalah customer experience. So ini sesuatu yang kaitannya outward looking, ngeliatnya ke customer, keluar, eksternal. Kita memanfaatkan digital untuk men-service, creating value bagi external parties, customers kita, mungkin agents kita, dan lain sebagainya. Kalau yang horizontal, ini internal. Jadi kita creating operational excellence, operational experience. Sehingga kita creating value bagi orang-orang internal kita, bagi perusahaan kita sendiri. Ya. Dan geraknya seperti ini diagonal. Kebanyakan perusahaan di finance, both multi-finance or banks, fokusnya di sini, di bawah sini. So mereka gunakan digital tools atau digital strategi mereka is focusing on gimana caranya gue bisa reducing cost yang ada di sini. Make it the process faster dan lain sebagainya. Make it easier bagi orang internal kita untuk memproses dokumen dan lain sebagainya. Which is fine. Tapi sadari we are now in the age of empowered customers. This is not enough. Syukurnya udah banyak financial companies yang udah menyadari pentingnya untuk bergerak secara vertikal juga. Kita harus touching the customers. Makanya muncul banyak aplikasi, website yang bagus-bagus dan sebagainya. Kita harus reaching out to customers. So digital strategi kita juga harus menyasar kepada bagaimana creating value bagi customers. Tentu aja yang paling baik adalah yang ada di sini. But again, kita nggak bisa sampai ke sini kalau 3 yang lain belum kita penuhi dengan baik. Nah sekarang, secara cepat aja kita lihat. Most companies mulainya dari sini. Sebenarnya saya ubah. Semua company harus mulai dari sini. Karena ini basis untuk 3 kotak yang lainnya. Di sini adalah saat di mana mereka mendigitalkan semua dokumen, semua aset, semua apapun yang ada di dalam organisasinya. Karena dia baru bisa diproses kalau memang basisnya udah digital. Dia nggak bisa diproses kalau masih pakai paper. Atau apapun bentuknya, dia harus berupa digital. So ini walaupun kelihatan remeh-temeh, ini wajib kudu, namanya digitation di sini. Nah setelah kita udah bisa mendigitalkan semua data kita, informasi kita, semua paper kita, termasuk tanda tangan kita, baru kita mulai bisa bergerak ke sini. Semua data yang ada itu baru kita bisa strukturkan, bisa kita olah, bisa kita analisa. Menggunakan data science kita kemudian bisa mengambil kesimpulan, memiliki business intelligence yang bagus, kita bisa tahu di bagian mana yang bisa kita kurangin, mana yang harus ditambahkan. Kita punya strategi yang lebih baik, we can serve our customers better, karena kita bisa tahu nih, customer ini sukanya apa, nggak sukanya apa, kita bisa tawarin iya produk perbankan yang mana, produk multi finance yang mana, yang ini nggak usah, yang ini karena umurnya sekian, bagusnya kayak gini. We all have the data, big data-nya udah berkumpul, kita bisa treat every customers personally, which is great. Nah ketika kita udah punya infrastruktur ini secara internal, kita udah mampu melakukan itu, baru kemudian saatnya kita bawa ini ke customers. Kita make sure customer bisa mengakses kehebatan kita di sini. Makanya kita hadirkan mobile app kita seperti yang disampaikan kawan kita tadi. Ya, gak semua orang bankable, gak semua orang punya akun bank, tapi semua orang punya handphone. Jumlah handphone yang ada di Indonesia ini melampaui jumlah penduduknya. Ya. So there you go. Kita harus punya websitenya, kita harus main di internet, di media sosial. Kita harus making sure bahwa all the services kita bisa bawa, deliver kepada mereka. Dan ini sendiri membutuhkan sebuah digital strategy. Baru kemudian ketika 3 ini kita punya, baru kita bisa main ke sini. Kita bisa memanfaatkan semua insight yang didapatkan dari data yang terproses dengan baik. Insight yang kita dapatkan tentang customers kita maunya apa, unmet needs-nya apa, untuk kita creating completely new products. Pure digital product that hasn't exist before, yang belum ada sebelumnya. Kita bisa create completely new services yang multi-finance lain, bank lain belum punya. Kenapa? Karena kita yang pertama kali menemukan unmet needs itu. Karena kita udah punya teknologi digital internalnya untuk bisa memenuhi unmet needs itu. So there you go, aku creating these new services. Contoh yang paling keren yang tadi, yang disampaikan yang sebelum saya tadi, AWS. AWS itu solving real problems-nya orang-orang yang membutuhkan server. Udah diciptakan dengan sangat bagus.
Sebelumnya server tuh udah patokannya harus segini, maka ada over capacity, ada under capacity, ada yang nanti wah macem-macem. AWS katakan gue punya teknologi untuk memastikan bahwa mereka bisa ngikutin dinamik. Lo gak usah pusing tentang over capacity atau under capacity. Nah kita harus menemukan, belajar dari AWS, kita juga harus begitu. Karena AWS, Amazon tahu betul, karena dia sendiri itu pelaku. Sebelum dia buat AWS, dia sendiri bete ketika Amazonnya sendiri pakai servernya orang lain, ternyata ini bermasalah karena memang dua dipatok. Dia ketemu dengan banyak startup digital yang menemukan problem dengan servernya itu. So, dia lihat kanan kiri, kenapa perusahaan server yang lain itu tetap aja kekeh ya. Kalau dia jualan layanan server ya udah dipatok, kamu mau berapa capacity-nya. Kalau mau diupdate ya harus update-nya naik. Aturan main industri server pada saat itu ya begitu. Semua perusahaan server yang ada pas itu ya begitu. AWS mengatakan kenapa harus begitu. Yang pasti ada real needs, real problem di customer kita yang dia ngebutuhin ya kadang naik kadang turun. Dibuat fleksibel aja. Dia paham itu kenapa? Karena dia ngerti customers-nya. Amazon punya all the technology untuk bisa understand the customers better. And also Amazon has the technology untuk making sure bahwa capacity server itu bisa fleksibel. Walah, muncullah AWS tiba-tiba nyodok dunia. Selesai semua yang lain. Itu berarti dia udah main di digital transformations. Creating new products, new business model. Amazon tuh new business model. Ya, yang variabel harganya itu new business model. Nah ini kalau ngomong transformasi digital tuh di sini yang sebenarnya. Tapi sekali lagi nggak usah masalah ya. Karena untuk sampai sini tetap semuanya harus dimulai dari yang ada di sini. Mas, we're doing okay. Mas Dino ngomong kayak gitu aku paham. Bahwa kita tuh harus transformasi digital pada akhirnya. Tapi mas gini lah, gak harus ngoyo-ngoyo amat gitu loh. Kita masih punya waktu kok. Buktinya sekarang kita baik-baik aja kok. Lihat laporan keuangan kita tuh terbaik dalam 5 tahun terakhir Mas Indra. So we're doing okay. We will transform eventually, someday. Tapi gak harus sekarang lah. Because we're doing okay now. Apa bukti yang paling konkret yang ingin bisa saya tunjukkan ke Mas Indra bahwa we are doing okay? Financial statement. Lihat nih, hijau semuanya, naik semuanya. Kalau ada yang berpikir kayak gitu, saya kasih fakta. Oke, ini menarik. Ini saya ambil dari jurnalnya yang ditulis oleh Paul and Tim, judulnya Jumping the S-Curve. Bapak Ibu semuanya pasti tahu tentang S-Curve, bahwa namanya produk, jasa, perusahaan itu pasti ada kurva S-nya. Berangkat dari agak susah, naik sampai satu titik dia akan turun. Ya, siklus produk, service, bisnis itu akan selalu seperti itu. Maka kita mengenal ada namanya the second S-Curve. Karena pasti perusahaan itu akan jatuh. Ada satu masa di mana dia akan turun. Produk, jasa, dan perusahaan kan gitu. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita lihat 2 S-Curve di sini. Ini satu S-Curve. Ini satu lagi S-Curve. S-Curve yang pertama ini nih, ini menggambarkan market relevance. Jadi gini, perusahaan saya Mas Indra punya produk dan layanan yang sekarang diminatin banget sama market. Buktinya traction-nya banyak, orang banyak pakai, customer-ku pada suka. Itu berarti relevansi produk kita kepada market lagi tinggi. Berarti dia lagi ada di sini. Di awal-awal kan enggak dong, kita harus educate market dulu, kenalin dulu. Lama-lama traction-nya bagus, dan ternyata terbukti market suka loh dengan produk dan layanan kita. But remember, ingat bahwa itu one day akan turun. Kenapa? Karena customer needs-nya mulai berubah dan ada alternatif lain yang lebih baik. So ini pasti one day akan turun. Nggak mungkin nggak? Oke, ini kurva yang pertama. Kurva yang kedua, kita lihat yang lebih gede ini. Ini adalah kurva financial performance. Laporan akhir tahun yang kita tunjukkan kepada shareholders yang kita bisa banggakan mengatakan, look kita grow by 10%, 15% dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita lihat. Di titik ini kita lihat ini udah mulai turun market relevance. Artinya produk kita itu walaupun masih dipakai orang, sebenarnya udah nggak terlalu relevan lagi. Orang masih taruh uangnya di bank kita, orang masih butuh beli motor pinjemnya di kita. Dan ya kalau kita bicara leasing kan kita nggak bicara cuma sebulan 2 bulan, yang bahkan nggak cuma setahun 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi pada saat itu secara finansial itu masih bagus-bagusnya. Kenapa? Karena duitnya lagi mengalirnya. Dan ini pada saat itu, ini kan lagi naik nih, lagi naik, akhirnya
revenue kita lagi tinggi-tingginya dong, bookingan kita lagi tinggi-tingginya dong, uang yang mulai leasing ke kita tinggi-tingginya dong, dan ini pasti akan naik karena tiap tahun jumlah nasabahnya nambah, dikalikan jumlah cicilannya dia pada saat itu pasti naik. Ini nih kita tuh lagi happy-happynya, duit kita paling banyak di sini, laporan kita paling bagus, shareholder kita nepuk dada kita, ya akhirnya CEO-nya pede bahwa dia nggak akan digantikan. Di saat itu sebenarnya market relevance-nya sudah turun. Di satu waktu nantinya, sang CEO baru akan menyadari kok revenue-nya turun ya. Kok growth-nya bukan hanya melambat tapi mulai minus ya. There's something wrong. Dan ketika dia menyadari, ketika ngeliat laporan keuangannya ada something wrong, sudah terlambat. Karena produknya udah gak relevan lagi. Biasanya strateginya adalah dia tetap percaya bahwa produknya bagus, cuman problemnya orang salesnya aja yang geblek gak bisa jualan. Di-push orang salesnya, marketingnya ditambahin lagi, bayar ad agency untuk ngiklanin itu lagi. Di-push. Dia gak sadar bahwa marketnya udah gak relevan, jadilah Nokia. Karena udah gak relevan lagi, orang udah gak mau pakai keyboard di dalam handphonenya. Lu mau kasih desain kayak gimana pun juga, no, people has changed, move kepada apa? Smartphones. Kepada semuanya layar sentuh. Kepada aplikasi yang bisa diinstal ke sana. Udah gak market relevance lagi. Makanya dia kaget. Si CEO-nya bilang waktu pas mengumumkan kebangkrutannya, dia tepuk jidatnya sambil bilang, gue gak tahu salahnya di mana, tapi kita bangkrut aja. Ini grafik yang menjelaskan. Oke. Berikutnya, sama grafiknya, cuman bukannya market relevance tapi distinctiveness of capability. Yang ngebuat kita semua ada di sini hebat hari ini adalah perusahaan kita, orang-orang yang ada di perusahaan kita punya kapabilitas yang unik yang ngebuat kita unggul dibandingkan yang lain. Itu for sure. Namun keunggulan itu, keunikan itu juga ada S-curve-nya. And that S-curve is going down. But at the same time, financial performance-nya masih bergerak naik. Sehingga suatu ketika nanti begitu kita mulai panik, kenapa kok laporan keuanganku tidak sedia dulu lagi? Kita harus training karyawan kita. Terlambat bro, lu udah ketinggalan 5 tahun dengan yang lain. So, ini temuan yang penting banget, yang mudah-mudahan bisa ngebuka mata kita bahwa please do not use financial performance as the sole indicator for how healthy our organization is. So ketika tadi kita bilang, we're okay Mas Indra, kita lagi untung-untungnya kok perusahaan kita kok. Tenang aja Mas Indra, ntar aja deh, nanti aja ketika financial performance udah turun dan ternyata terlambat. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam bagian itu. So, my time is almost up, jadi aku akan percepat ini Bapak Ibu semuanya. Ini ada hasil survei dari EY tahun lalu 2021 yang intinya adalah fintech dan neobank itu lagi naik daun habis-habisan di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat neobank itu kapan sih masuk di Indonesia? Sama pandemi, sebenarnya sebelum pandemi udah ada lah. Tapi baru ramenya kan di masa pandemi kan muncul Jago, Neo Commerce Bank, kemudian terakhir Alo Bank, multifinance makin banyak, apalagi peer-to-peer di sana itu fintech semuanya. Ya. Itu menjamur fintech dan valuasinya luar biasa. Tadi saya baru baca Aladdin dapat 100 juta US dollar gitu. Wow. Ya. Dan yang menarik adalah hanya dalam waktu sangat singkat 42 responden di Indonesia punya produk atau layanan dari neobank. 42%. Itu kan penetrasinya kan sitik banget dong. Dan ada akibatnya. Yang namanya mereka itu kan lagi cari, ya sama kayak dulu ya Gojek pertama kali ya, cara mengedukasi kita supaya punya kebiasaan pakai Gojek adalah apa? Kasih voucher gratis ya, kemana-mana gratis. Kalau ngajak temennya, kamu bisa dapat 75.000. Kan ingat ya waktu dulu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu naik Gojek apa enggak ya. Tapi itu ya, atau enggak Uber lah, Uber, Gokar gitu. Saya juga gitu tuh, wah lagi sekarang ada promo di Gokar gitu, jadi GrabCar, kita pindah-pindah gitu ya. So they are burning money. Supaya orang ngerasain sendiri kalau pakai Uber tuh kayak gimana enaknya, pakai Gojek tuh gimana enaknya, sampai orang ngerasain enak banget ya daripada selama ini gue pakai ojek pangkalan, pakai Gojek enak banget, udah biayanya lebih kompetitif, lebih aman, lebih tenang, datang sendiri, wah enak banget nih. Nah mereka juga punya strategi yang sama,
Dia umbar itu, dia lagi dalam tanda kutip bakar uang supaya yang penting lo nyobain dulu gue deh. Karena kalau gue gak kasih insentif itu, lo kan gak percaya sama gue kan. Nah gue kasih insentif supaya lo nyoba dulu. Begitu udah masuk, kayak ceritaku tadi. Gue tes jam 2 pagi, gue buka rekening. Ping, setengah jam. Luar biasa ya. Hype-nya langsung naik. Saya langsung telepon teman saya, salah satu VP yang ada di sana. Bro, gimana tuh bang, lu luar biasa banget. Ya Andra, tapi di saat yang sama gue deg-degan. Kenapa lu deg-degan? Karena gue khawatir kita gak bisa meeting the expectations of the customers. Hype-nya udah ketinggian. Ini sama kayak hype-nya Bukalapak waktu pertama kali dia IPO tuh kan tinggi sekali. Maka harganya langsung wah tinggi. Tapi itu sebenarnya udah gak normal. Dan market correction pasti akan terjadi. Cus, jatuh gitu. Sebenarnya bukan problem di Bukalapak ya karena hype-nya ketinggian. Tapi itu realitanya, customer kita udah kadung dibuai dengan mereka. Dengan semua teknologi yang ada sebelumnya, ekspektasi mereka udah kadung tinggi. Udah rising. Jadi kalau misalnya kita buat dalam sebuah gambar, ini over time semakin kesini, pace of change dari customer ekspektasinya makin tinggi. Dulu orang cuma expect segini, makin lama ekspektasinya makin banyak, pengen lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, lebih personal. Gimana kita merespon? Most company ketika kita merespon, ini incumbent dari financial services, gambarnya begini. Ketika suatu saat dia menyadari, oh my God, ternyata customer kita mulai complaining sama kita, mulai membanding-bandingkan dengan pesaing kita yang lain. So ketika tinggalan jauh, ada gap antara ekspektasinya mereka dengan actually apa yang kita lakukan. So kita harus invest bro, kita harus benar-benar transform bro. Oke, dia akhirnya invest banyak, dia transform dan akhirnya dia berhasil melampauinya. Dan pada saat ini customer satisfaction index-nya tinggi semuanya ya. Akhirnya mereka dapat award di mana-mana. Dan nature-nya incumbent atau perusahaan besar adalah mereka ingin kestabilan. Begitu mereka menemukan satu titik equilibrium di mana dia tahu bahwa dia udah memenuhi harapan customer-nya, dia ingin standarisasi. Mulai sekarang ini ya dijadikan pakem dasar ya. Kita buat mekanisme sistem kebijakan untuk memastikan bahwa kita kasih service level agreement seperti ini. Gak boleh turun ya, harus seperti ini. Dan itu kemudian dikirim ke semua karyawan yang ada yang jumlahnya puluhan ribu itu, making sure SLA-nya harus segini. Habis itu dibangun sebuah mekanisme, entah menggunakan balance scorecard, apapun juga, untuk menjaga supaya SLA-nya tetap segini. Sementara customer expectation-nya, sampai suatu ketika nanti, dia baru nyadar, oh my God, ternyata customer expectation di sini ya. Oh my God, gedebak, begitu lagi. Bedain sama fintech. Fintech by nature kayak gini. By nature dia tahu bahwa kita itu evolving business. Gak ada yang namanya stabil. Gak ada yang namanya standar, baku. Gak ada. Because they know customer is evolving. And they have to evolve with the customers. The age of empowered customers. Maka dia tahu begitu dia udah melampaui ekspektasinya. Dia tahu bahwa ini ekspektasi akan naik lagi nih. So kita harus cari cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpuaskan. Apalagi ya, dia mulai lagi dari nol, trying again. Begitu dia udah di puncaknya, dia tahu bahwa grafiknya itu pasti akan turun. Maka dia mulai invest lagi di awal. So there is a lot we can learn from fintech dengan gaya berpikir mereka, cara kerja mereka. Dan the rise of digital technology ini unstoppable. Dan pasti akan reshaping our business landscape. Pergeseran ini pasti akan menghasilkan impact yang sangat jauh. Khususnya bagi pemain incumbent. Which is most of us. So we have to respond. The question is, respon seperti apa yang harus kita berikan? Banyak Bapak Ibu, PR kita banyak. Mungkin Edin nanti bisa bantu. Tapi kalau saya boleh izin untuk memberikan pandangan, maybe untuk saat ini kita bisa mulai dengan merespon dengan apa yang dikenal dengan service 4.0. Kenapa? Karena ingat sekarang kita ada in the age of empowered customers. Everything is about customers. So why not rather than kita berpikir industri 4.0, wah mumet. Banyak banget teknologi harus dimainkan. Oke, jelas teknologinya harus kita mainkan, tapi teknologi itu kita pakai untuk apa? To serve your customers. That empowered customers. So let's apply service 4.0. Kayak apa itu? Oke,
Oke, sekarang kita buat case. Misalnya nih, Anda lagi belanja, kemudian ada keluarin kartu kredit Anda untuk belanja. Begitu pas digesek, decline. Di belakang antriannya banyak. Itu malunya bro, setengah mati. Coba lagi. Decline. Apa yang kita lakukan? Telepon banknya kan? Pak, ini kartu saya decline gini, Pak. Oh maaf, Anda udah over limit ini. Boleh nggak dinaikin? Oh iya, boleh. Sebentar ya. Pada saat itu yang ngantri di belakang udah pada ngeliatin gimana sih. Orang miskin aja belagu gitu. Agak lebay ya. Oke, sore-sore lah, jangan terlalu serius-serius Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat dari Service 4.0. Bedanya di mana? Service 4.0 bukan memberikan layanan tercepat ketika terjadi decline. Begitu ada decline, dapat telepon masuk, harus dibuat gimana caranya supaya cepat itu limitnya dinaikkan sehingga orang itu malunya tidak lama-lama. Jadi SLA ketika terjadi decline harus dalam waktu sekian menit udah naik limitnya sehingga bisa dibayar. Bukan begitu. Itu masih service 3.0 lah. Atau mungkin 2.0. 4.0 kita bisa antisipasi sebelum terjadi decline. Jadi dengan adanya big data kita bisa tahu nih habit spendingnya dia. Kalau dia belanja itu, dia belanjanya ternyata setiap awal bulan. Dan ketika belanja, dia biasanya belanjanya di sini dengan biaya sekian. Dan kita kan tahu dong, sekarang tuh dia udah sampai mana pengeluarannya di kartu kreditnya. Habis itu kita bisa prediksi nih si ibu ini sebentar lagi akan over limit. Sebelum itu kejadian, kita bisa kirim message dulu kepada dia, Bu, kartu ibu tuh udah hampir over limit sekian. Ya, khawatir nanti kalau ibu belanjakan nanti kena over limit, nanti nggak enak. Maukah ibu kami naikkan dulu limitnya sementara? Tinggal klik yes Bu kalau mau. Anticipate. Jadi fokusnya itu gimana caranya jangan sampai mereka ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Sehingga kayak gini lah, gue kalau udah pakai dia, udah pakai bank itu, hidup gue mah tenang, diurusin sama dia. Bahkan dia tahu kebiasaan burukku, diurusin sama dia. Kalau kita ngomongin Apple Card itu luar biasa banget. Saya bisa ngebuat kartu Apple itu supaya hanya bisa digunakan untuk apa saja dengan limit berapa saja. Itu luar biasa banget. Ya, kalau kita ngomongin Service 4.0 itu luar biasa. Oke, so yang saya ceritakan tadi itu nih, Service 4.0. Supaya kita punya gambaran tentang 4.0 ini, kita harus lihat dulu dari 1.0 dong. 1.0 itu apa? Manual. Ya, jadi ketika kita mau belanja, kita harus cek dulu kartu kredit kita limitnya berapa ya. Terus, ternyata udah mau over limit. Sementara saya mau keluar negeri nih. Maka dia kirim surat ke banknya. Tolong naikin dong. Banknya harus terima karena banknya harus tertulis jelas dengan tanda tangannya dia. Baru kemudian bisa terima, diajukan berapa hari kemudian limitnya dinaikin. 1.0. 2.0 udah lebih keren dong. Kenapa? Karena udah ada komputer bro. Udah ada komputer, udah ada internet. Ya akhirnya nggak usah pakai surat, lu telepon aja. Nanti si operatornya di sana akan buka portalnya dia, ketahuan Indra Nugroho, ini rekeningnya sekian, dan uangnya sekian, dan dia memang berhak untuk dapetin over limit sekian. Dia langsung oke, ceklik, saya naikin ya Bu, immediate. Karena adanya internet. Ya. 3.0 udah self services, ngapain juga kita telepon sama mbaknya yang kadang-kadang nunggu, mohon tunggu sebentar. Sebentarnya dia tuh 15 menit sayang. Di sini ya buka app-nya aja, langsung klik tombolnya, naikin sementara, temporer. Klik selesai immediate. Karena kita udah ada mobile technology, udah ada cloud services di sana. Ya. Tapi 4.0 nggak perlu dia ngeklik minta dinaikin. Si banknya udah tahu bahwa dia butuh, dinaikin sendiri. Tinggal laporan, Pak, Bapak kan mau belanja kan? Kita udah naikin. Ya, nanti kalau bisa Bapak butuh, nanti tinggal ngomong lagi ke kita. There you go. Itu 4.0. Dan semua ini dimungkinkan. Kenapa? Karena adanya teknologi. Sekarang itu teknologinya udah ada di sini. Semua yang diomongin kawan-kawan kita dari tadi itu adalah teknologi yang ada di sini. Teknologi 4.0. Maka harusnya service level agreement kita juga di level ini harusnya. Harusnya kita bisa anticipate kebutuhan customers kita dan kita bisa penuhin sebelum mereka meminta. Harusnya. Sayangnya kita hidup dalam dunia 4.0, but maybe services kita ada di sini. Udah bagus di sini, kita punya app-nya yang bisa responsif begitu. Jangan-jangan kita ada di sini. Masih pakai operator. Mudah-mudahan nggak di sini. Zaman purbakala. So, this is my last slide. Kalau misalnya memang kita ingin melakukan satu hal dan fokus pada satu hal itu untuk kita invest, untuk kita benar-benar seriusin.
Dan kita akan gunakan semua available teknologi untuk pull all the money, effort, semua orang terbaik kita di situ sebagai strategi terbaik kita untuk memenangkan market. Increasing customer experience itu nggak pernah gagal untuk memenangkan sebuah perusahaan supaya bisa memenangkan persaingan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Indrawan Nugroho.